Baik anak-anak sekalian, kali ini Bapak akan menjelaskan cara menentukan vektor sultan dengan menggunakan metode komponen vektor. Soal yang akan kita selesaikan sudah Bapak unggah di Google Classroom. Bapak menuliskan kembali sketsanya. Ada dua buah vektor, vektor A dan vektor B. Vektor A besarnya 10 Newton, vektor B 20 Newton. Arah vektor A 30 derajat terhadap sumbu X, sedangkan arah vektor B 60 derajat terhadap sumbu Y. Nah, untuk menghitung komponen vektor, di materi yang Bapak bagikan itu ada persamaan komponen vektor pada sumbu X, Rx sama dengan R kosinus theta, sedangkan Ry sama dengan R sin theta. Nah, perhatikan baik-baik pada persamaan ini, theta yang dimaksud adalah sudut terhadap sumbu X. Sudut terhadap sumbu X. Dari soal yang ada, vektor A arahnya terhadap sumbu X, sedangkan vektor B arahnya bukan terhadap sumbu X, tapi terhadap sumbu Y. Jadi persamaan ini tidak bisa kita langsung aplikasikan pada vektor B. Untuk menggunakan persamaan ini, maka kita harus menentukan arah vektor B terhadap sumbu X. Nah, kalau di sini adalah 60 derajat, ya ini sudut 60 derajat, perhatikan baik-baik antara sumbu Y positif dengan X negatif itu 90 derajat. Kalau di sini 60 derajat, maka sisanya itu adalah 30 derajat. Sehingga di sini besarnya 30 derajat. Nah, karena kita sudah menentukan arah vektor B terhadap sumbu X, maka persamaan ini bisa kita langsung aplikasikan juga untuk vektor B. Nah, dalam menyelesaikan masalah vektor sultan dengan metode komponen vektor, kalian juga harus memperhatikan letak dari setiap vektor. Nah, pada diagram kartesius kalian sudah pernah belajar di SMP. Ini adalah kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Pada kuadran 1, komponen X dan Y sama-sama bernilai positif. Pada kuadran 2, komponen X-nya bernilai negatif, komponen Y-nya bernilai positif. Pada kuadran 3, komponen X dan Y sama-sama bernilai negatif. Pada kuadran 4, komponen X positif, komponen Y negatif. Ini harus kalian ketahui karena sangat penting untuk nantinya kita menentukan komponen vektor dari setiap vektor yang ada. Selanjutnya kita akan mulai menentukan komponen vektor dari setiap vektor A dan B. Kita mulai dari vektor A. AX sama dengan A kosinus 30. Nilai A adalah 10. Kosinus 30 adalah setengah akar 3. Diperoleh hasilnya 5 akar 3 Newton. Komponen Y, I sama dengan A sin 30 10 kali setengah sama dengan 5 Newton. Kita sudah dapat komponen vektornya. Kalau kita mau menuliskan bagaimana model vektor A, maka kita tuliskan seperti ini. Vektor A itu sama dengan 5 akar 3 I tambah 5 J. Ingat kembali vektor satuan I dan J. I vektor satuan pada sumbu yang searah sumbu X, J vektor satuan yang searah sumbu Y.
tanda negatif dan minus mengikuti saja arahnya kemana. Nah, kita lanjut ke vektor B. Bx sama dengan B kosinus 30. Ingat, komponen X pada kuadran 2 bernilai negatif. Ini bernilai negatif. B nilainya 20. 20 kali setengah akar 3. Bapak langsung saja dapat hasilnya min 10 akar 3 Newton. B sama dengan B sin 30. B nilainya 20, sin 30 setengah, 20 kali setengah dapat 10 Newton. Kalau kita teruskan juga vektor B, maka B sama dengan min 10 akar 3 I ditambah 10 J. Nah, setelah mendapatkan komponen vektor dari vektor A dan vektor B, selanjutnya kita bisa mencari berapa besar vektor resultan. Resultan pada arah X, Rx itu sama dengan AX tambah BX. AX 5 akar 3, BX min 10 akar 3. Sehingga dapat 5 akar 3 tambah min 10 akar 3. Hasilnya minus 5 akar 3 Newton. Selanjutnya komponen resultan pada Y, RY sama dengan AY tambah BY. AY nilainya 5, BY nilainya 10, maka diperoleh 15 Newton. Ini komponen vektor resultan. Kalau besar vektor resultannya, R sama dengan akar dari Rx kuadrat tambah RY kuadrat sama dengan akar dari min 5 akar 3 pangkat 2 tambah 15 pangkat 2. Kita peroleh hasil min 5 akar 3 di pangkat 2. Ya, karena minus di pangkat 2 nanti pasti jadi positif. Ya, minus kali minus. Oke, lanjut. 5 kuadrat 25 akar 3 kuadrat 3. 3 kali 25 hasilnya 75 ditambah 15 kuadrat 225. Kita jumlah, hasilnya dapat akar 300 sama dengan 10 akar 3 Newton. Jadi besar vektor resultan dari vektor A dan B itu adalah 10 akar 3 Newton. Ini besarnya. Kalau kita ditanyakan vektornya, ya berarti tadi seperti ini. AX dengan AY. Kalau kita buat, ya, Bapak pindahkan. Bapak pindahkan ke sini. Bapak gunakan tinta spidol yang berbeda. R sama dengan Rx min 5 akar 3 I plus 15 J. Ini vektornya. Kemudian di sebelah sini adalah besar vektor resultan. Yang ini vektor resultan dalam bentuk komponen vektor. Nah, pada kasus yang kita selesaikan ini itu hanya ada 2 vektor. Bagaimana kalau ada 3? Bagaimana kalau ada 4? Ya, kita tinggal menggunakan cara seperti ini. Kalau ada 4 vektor, ya komponen X-nya dijumlah ke 4 vektor tersebut. Kemudian komponennya juga dijumlah ke 4 komponen Y tersebut. Setelah itu baru kita gunakan persamaan R sama dengan akar Rx kuadrat tambah RY kuadrat untuk menentukan besar vektor resultan. Nah, sekali lagi sangat penting untuk kalian melihat posisi dari setiap vektor. Apakah dia di kuadran 1, 2, 3, atau
Setelah kita menentukan besar vektor resultan, selanjutnya kita akan menentukan arah dari vektor resultan tersebut. Kita menggunakan persamaan tangen theta sama dengan RY per Rx. Kita langsung masukkan angka-angkanya. RY tadi kita peroleh 15, Rx kita peroleh min 5 akar 3. Nah, perhatikan baik-baik dari nilai RY dan Rx. RY-nya bernilai positif, Rx yang bernilai negatif. Dari sini kita bisa ketahui bahwa vektor resultan itu terletak pada kuadran 2. Ya, karena X-nya positif, Y-nya negatif. Berarti vektor resultan tersebut berada di kuadran 2. Arahnya kita belum tahu arahnya kemana. Itu yang akan kita cari dengan menggunakan rumus tersebut. Kita peroleh hasil tangen theta sama dengan 15 per minus 5 akar 3. Ya, kita gunakan kalkulator. Kalau kita menggunakan kalkulator, maka ini kita akan mendapat nilai mendekati min 1,732. Nah, sama dengan yang telah kita kerjakan pada metode rumus resultan, kita tidak berhenti pada nilai tangen theta. Arahnya itu adalah besar sudut. Berarti yang kita cari adalah theta. Maka theta sama dengan dari min 1,732. Ini kita akan peroleh sudut minus 59,99 derajat. Nah, dari hasil perhitungan kita memperoleh arah dari vektor resultan itu minus 59,99 derajat. Apa yang dimaksud dengan sudut negatif? Sudut negatif adalah sudut yang dihitung searah dengan putaran jarum jam. Seperti ini. Berputar terus. Kalau sudut positif, sudut yang dihitung berlawanan arah putaran jarum jam. Dalam matematika yang diaplikasikan dalam fisika, sudut 0 derajat itu dimulai dari sumbu X positif. Dihitung berlawanan arah jarum jam. Dari sini 90, 180, 270, 360 atau kembali ke 0 derajat. Nah, perhatikan baik-baik pada kuadran 1 dan kuadran 2 nilai tangennya akan bernilai positif. Tangan positif. Di sini juga tangan positif. Pada kuadran 2 dan kuadran 4 tangannya akan bernilai negatif. Konsekuensi dari tangan bernilai positif atau negatif, kita akan mendapat hasil sudut positif atau negatif. Jadi kalau misalnya kita dapat sudutnya positif dan dia berada di kuadran 1, maka kita menghitung sudutnya seperti ini. Kalau kita dapat sudutnya negatif pada kuadran 2, kita akan hitung dari sudut X searah dengan putaran jarum jam. Kalau kita dapat sudutnya positif dan dia berada pada kuadran 3, kita hitung mulai dari sumbu X positif. Kalau kita dapat sudutnya negatif pada kuadran 4, maka kita hitung seperti ini dari sumbu X. Sehingga untuk jawaban dari soal kita, ketika kita menentukan arahnya di mana, ya kita akan menghitung
59,9 derajat berlawanan searah putaran jarum jam dari sumbu X. Jadi kalau saya putar, kira-kira seperti di sini. Ya, ini perkiraan. Ini 59,9 derajat. Dalam menyelesaikan persoalan fisika, kalian harus menguasai dengan baik konsep matematika. Karena semua konsep matematika diaplikasikan dalam fisika. Nah, kiranya video kali ini bisa membantu kalian di dalam memahami materi kita menentukan vektor resultan.